puji Tuhan, kita bersyukur ya pada sore hari ini kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga merasa bersyukur, bersuka cita pada sore hari ini ya, karena ada hamba Tuhan yang luar biasa datang ke tempat ini. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Australia, ibunya sudah ada di tempat ini. Biasanya kita cuma hanya lihat dia di video call Ibu Gembala ya. Tapi saat ini kita bersyukur dia ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita dipertemukan dengan Ibu Maike Bani di tempat ini. Terima kasih Bu atas kehadirannya, kami bersuka cita semua atas kedatangan Ibu di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bu, puji Tuhan. Kita bersyukur, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapak, kami bersyukur Bapak semua karena kasih kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini bukan karena kekuatan kami atau kemampuan kami, tapi anugerah kemurahan-Mu Bapa. Bisa kami nikmati Tuhan. Kami ada sebagaimana ada semua karena kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa, kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar campur tangan Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Terus mengalir dan mengalir, memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Mengalir juga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar Roh Kudus ambil alih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, Tuhan kami tolak, kami patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu tutup bungkus tempat ini Tuhan. Terlebih hati dan pikiran kami Tuhan. Tutup dengan kuasa darah Yesus. Biar kami leluasa dengan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu tetap menuntun, memimpin ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita bersama malaikat di surga. Haleluya. Terima kasih. Malaikat di surga. Tanganku, Tuhan, karena
Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Haleluya, sekalian. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Naikkan pujian penyembahanmu bagi Dia. Angkat penyembahanmu bagi Tuhan. Angkat pujian penyembahanmu bagi Yesus. Undang hadirat Allah ada di tempat ini. Hadirat Allah ada di tempat ini. Naikkan pujian penyembahanmu bagi Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Allah yang kita sembah, Allah yang penuh dengan mukjizat. Sembah Dia, amin, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya. Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu. Bersyukur Tuhan buat segala kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Urapi kami semua Tuhan yang ada pada sore hari ini Bapa. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Karena kami tidak mampu Tuhan tanpa Roh Kudus-Mu Bapa. Dan tidak ada juga yang kami banggakan dalam hidup kami selain Engkau ya Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami bersyukur dan bersyukur atas segala kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balaskan Tuhan selain kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Ya lawatan-Mu terus ada dalam hidup kami. Curahan-Mu terus ada di dalam hidup kami Bapa. Kami tidak mampu dan tidak berdaya Tuhan, tetapi Engkau yang memberikan kemampuan dan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan Allah yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Layaklah Engkau kami sembah, kami muliakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau layak ditinggikan, diagungkan Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jamah setiap hati kami, barui hati pikiran kami ya Tuhan. Kami tidak mampu dan tidak tahu berbuat apapun selain Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus terus penuhi hati kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus setiap hari, setiap menit, setiap detik. Karena kami tahu Tuhan dalam hidup kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Karena tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu. Roh Kudus terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami tidak
ketidakberdayaan kami juga kami serahkan. Apapun dalam hidup kami serahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian rapnya aja. Hosiana, Hosiana. Fokus kepada Tuhan. Pujimu, haleluya, haleluya. Aku menyembah. Katakan sekali lagi Hosana, Hosana. Bila pujian penyembahan kami Tuhan, berkata Hosana bagi Tuhan, Hosana bagi Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku menyembah Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu. Sungguh-sungguh Hosana. Naikkan pujian penyembahanmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pandang Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Naikkan pujian penyembahan untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Aku menyembahmu. Sekali lagi Hosana, Hosana. Aku menyembahmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Allah yang kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita angkat pujian kita. Tuhan itu sangat baik. Betapa baiknya Tuhan. Kita angkat pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, puji Tuhan. Kurang semangat kalau hanya duduk aja ya.
kurang bergairah. Ayo kita semua bangkit berdiri. Amin. Kita angkat pujian kita lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Amin. Haleluya. Apa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Gak usah kita mau mendengarkan kebenaran firman, tetap berdiri. Saya mau kalau kita karena waktu jadi enggak, kita kalau di dalam Tuhan kok pengen bersorak-sorak terus. Enggak mengenal waktu kalau kita di dalam Tuhan. Tapi karena kita ditentukan waktu, kita mengenal waktu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya Ibu Pendeta Maike Bandi. Kita mau mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kedatangan hamba Tuhan ini yang memberitakan firman buat kita ya. Kita bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita mau mendengar firman karena firman menjadi kekuatan. Firman yang menjadi menuntun setiap kehidupan kita. Firman yang memampukan kita dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Benar Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Pakai hidup kami Tuhan. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Kita angkat pujian dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Benar Tuhan, ini kesempatan kami Tuhan. Selagi kami masih ada, selagi kami masih bernapas Tuhan, ini kesempatan buat kami Bapa. Tuhan panggil, Tuhan pilih kami jadi pelayan-pelayan Bapa. Terima kasih Bapa. Ini harus jadi oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku. Sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terpujilah namamu, Kau menciptakan kami dengan satu tujuan, Amin. supaya kami diberkati dan Amin. bisa menjadi berkat. Amin. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kehendak-Mu, Amin. supaya berkat yang kami sampaikan, kami bisa sampaikan dengan benar, sehingga Amin. makin banyak orang celik matanya melihat bahwa Tuhan itu sungguh baik. Amin. Berkati semua saudara-saudara kami yang ikut melayani hari ini. Biar kuasa Allah mengurapi semuanya. Amin. Dan memberkati semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Bahkan juga yang lewat online. Biar semuanya diberkati sehingga semua hidupnya bisa jadi berkat. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Senang sekali bisa ketemu lagi ya. Saya lihat ada wajah-wajah yang ikut tadi pagi. Berapa banyak di antara saudara yang ikut tadi pagi? Iya, senang ya. Bagi saudara yang baru kali ini ketemu saya, nama saya Meike Bandi, dan saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu Gembala yang hari ini memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan sesuatu pesan dari Tuhan. Amin. Pesan apa itu ya? Tadi kita sudah nyanyikan kepinginnya jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Tapi kalau kita jadi berkat maunya, saya suka tanya jemaat, kamu itu suka jadi berkat untuk 10, 20 atau 100.000 orang atau 1 juta? Dia bilang sedikit aja enggak apa-apa, Bu. Saya bilang kalau dikasih uang berapa banyak kamu mau? Jutaan ya. Kalau dikasih jiwa kenapa enggak mau jutaan? Oh iya aku mau jutaan. Jadi mulai dari saat itu mereka bilang, oke, aku mau jadi berkat jutaan orang. Haleluya. Iya, Tuhan bilang kalau 5 orang bersepakat bisa menangkan 100 orang. Saudara sudah lebih dari 5, pantasan jemaatnya sudah 100 ya. Coba buat mereka bersepakat 100 orang, bukan mendapatkan 1000 tapi 10.000, Amin. 1 laksa. Jadi itu kekompakan membuat kita bisa jadi berkat. Coba lihat suami istri kalau berantem terus anaknya minggat, istrinya minggat, suaminya minggat. Itu iblis suka kalau dan tahu kalau kita bersatu kita akan jadi berkat. Jadi itu soalnya dibuat semuanya jadi ribut, ya. Mau ribut terus? Enggak mau toh. Hari ini kita mempelajari tentang komunikasi tanpa kata. Aneh juga ya, kok bisa tanpa kata bisa berkomunikasi. Body language kan kalau orang sono bilang ya, body language kita bisa buat gerakan 20.000 satu orang. Marahnya tidak kelihatan tapi matanya merah. Dia benci sekali orang di sekitarnya. Itu baru satu gaya atau body language yang kita lakukan. Tapi ada yang searching, ada yang survei, bisa 20.000 gerakan yang kita lakukan. Dan itu sangat besar pengaruhnya. Coba kita pelajari baik-baik. Kalau kita berkomunikasi tanpa kata, komunikasi apa yang harus kita lakukan? Kita buka Alkitab kita di dalam, tahu ya, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Hidup bersama suami istri. Di sini siapa yang belum berkeluarga? Hampir semua sudah ya. Nah, hidup bersama itu gampang atau enggak? Banyak yang bilang gampang-gampang susah. Enak atau enggak? Pasti
lebih enak daripada seorang diri, karena Tuhan bilang tidak baik seorang diri ya. Tetapi bagaimana supaya saudara rasakan enaknya? Ini ada rule-nya, jangan merasa wah dikasih peraturan nanti kalau yang sini lakukan yang sana tidak lakukan ya podo wae, nggak dapat hasil. Tapi tetaplah lakukan bagian kita. Nanti Tuhan yang bereskan selanjutnya. Amin. Bagaimana sih peraturan yang Tuhan ingin supaya kita lakukan? Hidup bersama suami istri, mulai ayat 1 dari 1 Petrus pasal 3, baca, suarakan. 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Penuh sekali, full meaning banget ya, besar sekali artinya. Tapi banyak istri-istri tidak bisa lakukan karena apa? Dia bilang tanpa perkataan tidak berubah, sedangkan dikatain 1000 kali tidak berubah. Ada yang bilang memang opan katanya. Lalu saudara mau lawan ini rule bagaimana sih? Saudara jangan pakai pikiran sendiri, pakai pikiran Tuhan. Amin. Jangan pakai kacamata sendiri, pakai kacamata Tuhan. Tuhan itu sudah lebih tahu suami itu kayak apa, diciptakan dari debu. Istri itu kayak apa, diciptakan dari tulang, setuju atau nggak setuju, itu sudah dasarnya yang Tuhan sudah letakkan. Nah sekarang kalau istrinya sudah rasa lebih hebat, terus tanpa perkataan dia lupa, dia coret, harus banyak katanya. Akibatnya diulet terus bojone. Itu saja tidak bisa jadi berkat, suaminya jadi meringkih. Ada orang bilang begini, saya pergi ke satu keluarga, keluarganya semua itu suami-suaminya begini semua. Saya bilang kenapa? Suami istrinya terlalu vokal katanya. Nah jadi bagaimana supaya suami saudara berada di ujung tombak? Saudara kan leher, perempuan-perempuan setuju nggak? Suruh belok, jangan belok kiri, belok kanan. Boleh nggak kita belok kanan? Kan asik ya, belok nggak kita yang belok kiri, asik. Jadi jangan seketika belok kanan, belok kiri. Suaminya itu, kata orang ini survei dan saya memang sudah pelajari baik-baik. Itu ibaratnya kalau kamar dalam satu rumah dia cuma satu kamarnya. Kalau perempuan itu 10 kamarnya. Pantasnya sementara goreng lumpia, bisa gendong anak, bisa nelpon. Bagaimana caranya? Karena dia serba bisa. Ingat dari tulang kan? Nah sementara suami kenapa disuruh satu? Belum selesai dikasih lagi satu, tambah bingung dia, tambah tidak buat, tambah sembunyi. Ada yang sembunyi di WC 45 menit, ada yang sembunyi di atas gunung. Katanya Alkitab di atas soto rumah, dia lebih suka di sana. Kenapa? Dia puyeng. Ya itu ciptaan Tuhan harus kita hargai. Ibaratnya Tuhan lagi bentuk dia, kita tolongin. Jangan bilang lu ya kok enggak jadi-jadi, ini patung dibuang aja atau dibongkar aja. Izinkan Tuhan yang menyelesaikan. Kita harus tolong dia tanpa perkataan. Jadi komunikasi tanpa kata itu inisiatif bukan dari kita, dari Tuhan. Nah kenapa banyak istri-istri tidak mampu melakukan? Karena dia pakai pikirannya, satu kata aja tidak jadi, apalagi tanpa kata. Udah tak kasih 1000 kata. Saya dengan suami ya, waktu kita janji, pokoknya kalau ada satu persoalan yang ingin kita sampaikan, jangan lebih dari 5. Itu yang berat-berat. Jadi satu hari 5 poin aja, jangan banyak-banyak. Ibaratnya kamu kalau sekolahkan anak terus langsung disekolahkan matematika iya, chemistry, kimia iya, biologi iya. Bagaimana bisa dia pelajarin semuanya? Ini kan hidup adalah pelajaran yang harus kita selesaikan bersama supaya diselesaikan jadi berkat. Gereja di Perth itu mulai dari nol loh saudara, mulai dari finance-nya, jemaatnya, kotanya kita betul-betul tidak tahu. Tapi kenapa bisa sekarang ada? Itu karena ada Tuhan yang memakai hidup orang yang mau jadi berkat. Amin. Mulai dari nol. Mamanya Pak Yakob Rustu itu adalah jemaat yang pertama-tama di antara 5 orang. Sekarang sudah ratusan, bisa lebih. Jadi itu semua karena Tuhan. Kita bisa jadi berkat. Saya percaya saudara juga bisa jadi berkat. Ya, tanya Tuhan, apalagi yang aku mau lakukan? Apalagi Tuhan. Jadi Tuhan yang setir kita, jangan kita yang setir Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang setir kita, pakai caranya Tuhan. Tuhan bilang tunduklah kepada suamimu. Tunduk itu gampang nggak? Yang jawab laki atau perempuan nih? Nggak gampang.
Jadi caranya Bu ya, ini kan satu orang bisa menyampaikan 20.000 action tanpa kata. Jadi kalau tunduknya susah, nggak usah pakai muka, cari yang lain. Makasih. Gitu ya. Atau masuk kamar sembahyang, itu kan action yang paling enak. Lapor ke Tuhan. Tuhan ciptaanmu ini loh Tuhan. Kayak apa sih? Jadi siapa aja yang tampar kanan kasih kiri, itu artinya masuk dalam hadirat Tuhan, sembahyang. Kalau saudara tidak tahu bagaimana caranya sembahyang, saya ajarkan lewat YouTube per Indonesian Church. Itu tiap kali ada doa lebih dari 1 jam. Kenapa mesti 1 jam? Karena waktu kita sembahyang sama dengan masak nasi 5 menit selesai. Itu namanya mentah. Ya. Jadi saudara waktu memuji menyembah Tuhan, menyanyi terus aja. Saya sekolah Alkitab 5 tahun saudara. Disuruh cuma nyanyi, bukan sekedar nyanyi supaya bersuara, supaya masuk apa yang kita nyanyikan di dalam hati kita. Jadi kita nyanyi itu sampai masuk ke puncak gunungnya Tuhan. Ya, itu akan kita nikmati ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi tanpa perkataan bukan berarti setuju dengan kata atau action dari orang yang melukai hati kita, tapi kita setuju dengan perkataan Tuhan. Amen. Kita diam, Tuhan berperan ganti kita. Kalau diam tidak menangis di kaki Tuhan, itu namanya stres, depresi, dan jadi mukanya merah. Banyak orang berkata, kenapa kamu awet muda ya? Saya masuk hadirat Tuhan, memang itu Musa juga penuh dengan kemuliaan Allah. Amen. Nah kalau di Australia itu kan mereka pada kerja, di sini juga katanya yang sembahyang subuh-subuh kan tidak banyak, jauh kan, keluar kota atau kerja, ya dianjurkan pakai online. Di rumah kan unlimited internetnya, kalau tidak dibayar, ya tidak mahal kan, dibayar terus menyembah Tuhan. Saudara akan dituntun, ada pembacaan Alkitabnya, ada doa syafaatnya. Jadi saudara akan programkan untuk setiap orang masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi tanpa perkataan kepada orang yang melukai kita, tapi dengan pujian penyembahan kita bersorak bagi Tuhan. Tadi pemimpin pujian bilang rasanya mau terus bersorak-sorak. Itu memang wajar, dan lakukanlah, jangan cuma sesekali. Daniel 3 kali sehari. Diancam masuk gua singa, tetap dilakukan. Itu sumber kekuatan kita. Jadi tanpa perkataan sekarang jadi lebih gampang, ya. Laporkan Tuhan, tidak usah catat. Kalau catat nanti saudara terngiang-ngiang lagi. Ngomongin kepada Tuhan dengan hati, tapi puji syukur kepada Tuhan. Ada seorang bapak, dia dokter, dia lumpuh, ada di Surabaya waktu itu. Suaminya mau dipanggilkan pendeta, sembahyang nggak mau, masa istrinya diam, dia lapor ke Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan itu pendeta datang. Pendetanya datang cuma tumpang tangan 15 menit. Tidak ngomong apa-apa, cuma bilang syukur Tuhan. Ini suami marah dan tambah marah. Tapi istrinya diam. Coba kalau istrinya juga bilang, Pak pendeta jangan ikut, jangan masuk, suamiku nanti marah. Tidak terjadi berkat atas keluarganya. Ketika suaminya marah, tapi sudah terlanjur ditempel, syukur 15 menit. Apa yang terjadi? Belum sembuh, lumpuh 2 tahun loh. Dia bilang kalau saya jadi tukang becak, saya bisa tetap berpenghasilan, saya bisa kasih becak saya gayung, lalu saya tetap dapat uang. Tapi saya dokter, ini otak tidak bisa saya kasih orang. Saya tetap di dalam kelumpuhan, tidak bisa kerja, uang tidak masuk, tanpa stres. Lalu pendeta kok bisa bersyukur 15 menit karena istrinya yang minta, pusing gak? Tapi sudah terlanjur ditempel, dia tetap lumpuh. Akhirnya apa? Pendeta tetap pulang, tapi kuasa Allah sudah diimpartasikan dalam hidupnya. Dengan 15 menit syukur, itu belum 1 jam loh, 15 menit syukur, dia tiba-tiba hatinya tercetak, syukur. Pernah nggak saudara bersyukur? Apapun yang terjadi, katakan syukur. Amen. Syukur itu doa loh saudara. Syukur, terus bersyukur. Akhirnya tiba-tiba dia bergerak, berjalan. Ajaib, dasar, dia sembuh. Dan saya dengarkan kesaksiannya sendiri ketika saya masih sekolah Alkitab di Surabaya. Haleluya, dia dokter Budiono. Saudara, ini kisah nyata. Dan itu terus bisa akan kita lihat berkat-berkat selanjutnya. Jangan stop sampai di situ. Waktu beberapa minggu lalu ada seorang ibu pergi ke Bandung karena anaknya itu sudah terima Yesus, sudah lepas dari oksigen. Padahal dulu unbeliever, tidak percaya Tuhan Yesus, apalagi mau ikut Yesus belum. Tetapi lewat video call
dilayani. Karena ibunya ini suka sembahyang sama saya, jadi terus tuntunan Roh Kudus turun atas hidupnya. Lalu dia bilang, ayo Bu kita video call. Setelah video call oksigennya lepas. Tapi namanya hidup, akhirnya mau game over juga. Untung ibu ini sadar sebelum game over dia datang ke sana. Dan dia bilang rekonsiliasi yuk, aku ampuni kamu, kamu juga ampuni saya. Ingat ya Yesus sudah ampuni kamu. Iya, tidak bisa ngomong lagi, sudah koma. Terus air matanya keluar. Tapi seketika setelah itu dia game over, meninggal. Tapi Tuhan sudah ada di hatinya. Itu kan luar biasa. Jadi Tuhan bukan saja mau menyembuhkan kita, bukan saja mau menyembuhkan anak-anak kita, teman-teman kita, tetapi Dia ingin menyelamatkan kita. Dan itu tujuan yang utama. Beritakan kepada mereka tanpa perkataan. Senyumin. Kalau saudara di atas bus jangan diam seperti ketemu patung, disenyumin. Apalagi kalau pakai kos gini, follow Jesus. Senyum kita tanpa perkataan. Banyak sekali, dahsyat sekali arti dan dampaknya. Amin. Nah itu sebabnya kalau saudara kerjasama dengan kita semuanya, maka Tuhan akan memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Mau saudara? Amin. Nah kita coba lihat ya, bukan cuma ibu-ibu yang disuruh tunduk, tapi suami juga ada. Jangan terlalu malu hati kok cuma istri tok ini. Tuhan itu adil kok ya. Dibilang istri-istri tunduklah kepada suamimu jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Jadi kalau dia tidak taat, maunya sendiri, tetap aja tunduk. Tunduk artinya apa? Kita hormati apa kata Tuhan. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi Tuhan akan berperang ganti kita. Yang nomor 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup mereka itu, hidup istri mereka itu. Jadi kemurnian, kesalehan itu harus kita tampilkan. Jangan tanpa perkataan tapi gondok. Gondok. Mangkel, cengkel. Aduh, kebaca loh saudara. Jadi kemurnian hati kita hanya bisa kita dapatkan ketika kita rajin baca Alkitab. Dia menyucikan kita, membersihkan kita, mencocok-cocokkan kita seperti Tuhan. Belum ada manusia yang sempurna di sini, benar nggak? Kalau sudah sempurna sudah naik di sorga. Saya kasih tahu jemaat, kalau boleh jangan cepat-cepat mau berangkat. Ini generasi kita yang akan melihat Yesus datang kembali secara kasat mata. Amin. Dan itu sangat hemat, iya kan? Nggak usah bayar loh. Ke Israel atau ke Australia harus bayar tiket. Ke sorga tidak pakai bayar tiket. Tiketnya itulah Yesus Kristus. Jadi kuat-kuatin walaupun Raja Daud berkata dalam kitab Mazmur 70-80 kekuatan sudah mau habis. Di sana itu 70-80 masih kuat karena saya ajak joget aerobik, goyang kiri goyang kanan, jadi kuat. Saudara percaya nggak? Saya ini beberapa minggu lalu ditabrak orang, mobil saya penyap habis. Itu anak saya punya, asuransinya persis dia tidak sambung. Tapi Tuhan buat saya bisa hidup sampai sekarang. Katanya itu towing truck bilang, "Hei, kamu oke?" Saya bilang, "Apa-apa, oke, puji Tuhan." Haleluya, itu karena Tuhan. Saya tahu, saya kasih tahu saudara, saya tidak maki-maki itu orang tidak punya SIM. Lampu merah diterobosin, saya mau belok kanan dia ditabrak lah. Ya, tapi saya tidak mau marahin dia, saya cuma bilang, Tuhan tolong, ini seperti mau patah saudara waktu pertama kali. Aduh Tuhan tolong, darah Yesus sucikan, oleh peluru Yesus saya sembuh. Terus hari kedua ini tangan susah diangkat. Pantasan banyak orang lumpuh, banyak orang kepalanya gini ya kalau habis tabrakan. Itu kaca depan hampir habis, sudah retak-retak. Yang kirinya semua sudah habis. Tapi semua bilang untung kamu masih hidup. Kalau enggak ada ketemu saudara. Walaupun saya sudah punya tiket, tapi Tuhan punya rencana untuk kita dipertemukan. Amin. Saudara tahu? Jadi waktu hari kedua, hari ketiga itu berat sekali badanku. Bukan cuma pikiran, itu kan serangan balik ya, puasa kegelapan. Saya pulang sembahyang nih saudara. Tapi Tuhan sudah ingatkan, peperangan milik Tuhan. Jadi waktu saya sakit, ininya sukar. Tapi saya kan sudah terlatih tiap minggu sekali, saya aerobik. Jadi saya sebelum tidur 1 jam saya gini terus, susah tapi saya terus latih. Coba kalau bilang, susah, aduh sudah, iya nak, enggak apa-apa. Ayo tidur aja, tidur terus. Lebih baik bilang susah tapi dalam nama Yesus aku bisa. Dalam nama Yesus aku bisa. Aku kuat. Itu kalau namanya batuk-batuknya itu sampai menggerakkan otot-otot, sakit sekali.
Mungkin batuk biasa melebihi. Saya pernah batuk yang dokter tidak bisa sembuhkan berbulan-bulan, 5 dokter tidak bisa sembuh. Ini lebih lagi karena sakitnya luar biasa. Seperti ototnya itu diperas, tidak bisa. Tapi Tuhan sembuhkan secara total tanpa obat, tanpa dokter. Itu ajaib loh saudara. Jadi kalau saudara berada kesulitan, tidak usah salahkan sini, salahkan sana. Kita tidak bisa nuding dia, nuding situ. Sejak itu saya muncul bagaimana mereka itu orang-orang bule supaya ikut Yesus. Itu soalnya kaos ini muncul inisiatifnya supaya satu waktu dia baca, dia juga bisa ikut Yesus. Amin. Susah loh dihubungin. Dia kasih nomor telepon tapi dia tidak mau ketemu. Bagaimana caranya? Ya katanya ada teman anak saya bilang, dia kan polisi juga, temannya anak saya yang punya mobil, dia periksa plat numbernya, oh iya ini orang tuanya juga tidak punya SIM mungkin, karena sudah suspended, berarti pernah melanggar sering kali sampai ditahan SIM-nya. Di sana kalau melanggar 12 kali sudah ditahan SIM-nya. Jadi kira-kira anaknya kayak apa? Tidak ada yang ngurus, tidak ada yang ajar. Jadi anaknya begitu juga, pada ada mamanya di samping kiri. Tapi kemurahan Tuhan ketika kami selesai tabrakan, mamanya bisa keluar, dia bilang ini anakku yang nyetir. Padahal saya tidak lihat kan, tapi dia bisa ngaku gitu, anakku yang nyetir. Dan dia baru L-plate, berarti baru belajar. Kenapa tidak dipasang L-plate? Itu sudah melanggar kan, ilegal. Tapi kita tidak bisa tuntutan saat itu. Tapi Tuhan sudah buat saya masih hidup. Semua pasti Tuhan akan tolong. Saya cuma minta doakan supaya dia bertobat, sehingga tidak melakukan hal yang sama lagi kepada orang-orang lain. Kasihan kan? Bayangkan kalau semua orang akan ikut Yesus, dunia masyarakat jadi diberkati, jadi sejahtera. Amin enggak? Nah saudara gue dikasih Tuhan, mulai dari suami istri. Kenapa sih suami istri itu harus rukun, harus akor, gereja juga harus rukun, harus akor? Karena Yesus, Bapa Allah dan Roh Kudus, 3 pribadi itu akor tiap hari. Amin. Dia sangat harmoni dan dia ingin ketika datang kembali kumpul dengan kita yang sudah harmoni. Kalau belum harmoni ya ditinggal, tidak terangkat kayak magnet dengan besi, berani dengan jarum atau peniti kan bisa terangkat. Kalau bahannya belum jadi, segera buat bahannya supaya jadi ya. Firman Tuhan mampu mengukir kita, memperbaiki kita, menyucikan kita. Dibilang perhiasanmu ayat 3, janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan mengenakan apa? Baca sama-sama. Perhiasanmu jangan secara lahiriah dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Boleh nggak indah? Boleh, tapi ada orang itu fokus hidupnya tidak boleh. Ya, kalau kita dikasih yang bagus, kan bagus, Tuhan memang suka yang indah. Tapi jangan itu menjadi fokus kita. Amen. Jadi kalau kita mau kepang-kepang rambut, jangan gara-gara kepang-kepang datangnya terlambat. Tahu kepang-kepang, krul. Bukan berarti dilarang, tapi jangan sampai gara-gara itu Tuhan menjadi nomor 2. Tuhan harus nomor 1 ya. Ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi ini yang harus dibuat jadi tentram, lemah lembut, dan apalagi roh yang lemah lembut dan tentram itu sangat berharga di mata Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang istrinya sudah punya ini? Saudara tinggal bersyukur. Kalau belum, doakan Tuhan supaya dia punya roh lemah lembut, supaya punya roh yang tentram. Kalau mau berdoa jangan cuma minta uang, minta berkat, minta rumah, minta mobil, minta karakter ilahi. Begitu juga istri berdoa supaya suaminya menjadi orang yang mengasihi istrinya, yang menghargai. Benar nggak? Ada satu kesaksian suami istri, dia tidak pernah doa sepakat. Terus satu ketika Pak Johan suami saya itu datang ke rumahnya, dia bilang, ayo sepakat doa kamu suami istri. Dia kepingin sekali sekolah di sana tapi tidak dapat visa. Temannya yang dari London, dari mana itu sudah diusir pulang. Padahal bukan karena tidak bisa belajar, tidak bisa bayar, tapi tidak ada rumah untuk menyewa. Jadi banyak yang dipulangkan. Di sana rumah kontrakan itu penuh terus, lalu mau tinggal di mana? Terpaksa dipulangin. Jadi ini tinggal tunggu waktu 6 bulan apply kok tidak dijawab-jawab. Padahal sekolah di sana kan menguntungkan Australia, dapat bayaran kan.
Tapi diusir karena katanya rental house itu sudah tidak cukup. Tinggal tunggu giliran, aduh kapan gua dipulangkan, dia pemain musik, pinter sekali di gereja. Tapi kalau dia pulang gimana caranya? Tuhan tiba-tiba ingatkan Pak Johan mampir di sana dan ajarkan kamu doa syafaat sama istrimu. Malamnya setelah diomongin, dia mulai doa syafaat. Tuhan tolong supaya visa saya diterima. Paginya dapat buka email, sudah dijawab. Cepat ya. Doa syafaat itu Tuhan yang inginkan. Dia tahu kebutuhan kita, tapi kalau kita minta supaya namanya dipermuliakan, berarti itu hasil jawaban Tuhan. Tapi kalau kita bersepakat, itu membuat kita bukan saja terima berkat Tuhan, tapi Tuhan menyatukan kita karena Dia memang kepingin supaya kita harmoni. Amin. Jadi kalahkan semua ketidakharmonisan dengan segala cara Tuhan. Jadi kalau kita tunduk itu bukan berarti kita kalah, tapi kita mau menangkan suami. Amin. Nah sekarang lihat ayat yang kelima. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Amin. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Banyak ancaman kepada istri-istri. Banyak yang bilang begini, wah aku tunduk, enak aja, enak nanduk aja. Kalau kita rendah-rendahin diri nanti dijadikan gesek kaki. Itu iblis, saudara, suka bisikin istri-istri kayak gitu. Kalau ada kayak gitu kata-kata masuk sembahyang berlutut, Tuhan aku mau tunduk. Bagaimana caranya aku tunduk kepada Allah? Kalau wakil Allah itu suami yang saya tidak bisa tunduk. Jadi berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan untuk tunduk. Jadi suara-suara berisik yang melawan firman itu tidak mempengaruhi, mendoktrin kita. Amin. Jadi tunduk itu karena kita tunduk kepada Allah. Dia kan wakilnya. Setelah Bapa Allah, Tuhan Yesus Roh Kudus, ada suami, ada istri. Kalau kita mau bilang aku tunduk kepada Allah tapi kepada suami ditanduk, ya tidak ikut role-nya. Jadi kita harus tunduk. Saya akan percaya banyak suami-suami akan datang belajar firman Tuhan karena lihat istrinya bisa diubahkan. Amin. Seperti tadi pagi saya cerita, ada seorang ibu selalu berkata kepada saya ini kok tidak bisa kalau tidak marahin suamiku. Apa resepnya supaya saya tidak marahin suamiku? Saya bilang, kamu apain? Dia tak marahin. Berantakin rumah tak marahin. Tidak kembalikan tempatnya bajunya tak marahin. Saya bilang, terus kamu jadi istri untuk apa? Dia bilang, enak aja dia yang pakai piring, aku yang cuciin. Dia marahin terus sampai suaminya itu meringkik. Biasanya suka ikut duduk kalau acara ibadah. Sekarang tambah minggir, tambah minggir, tambah minggir, tambah minggir, tambah jauh. Terus saya bilang, kamu mau diubahkan? Saya kasih tahu istrinya, kamu mau diubahkan? Saya bilang, kalau kamu mau diubahkan, kurangi kegiatanmu yang lain sehingga kamu bisa tolongin suamimu. Apa sih susahnya cuciin piringnya, bersihin, apalagi kalau suaminya itu sekarang puput tidak dari belakang tapi dari samping, itu kan jorok dan kotor dan harus dibersihkan. Itu pusing loh dia. Saya bilang, openin aja, berkati dia, tolongin dia. Akhirnya dia tolongin suaminya, bilang terima kasih, engkau tidak marah-marahin saya lagi. Luar biasa kan, tolongin seperti kepada Tuhan. Kesaksian ibu ini setelah dia diubahkan Tuhan, dia juga tolongin iparnya di Bandung. Iparnya itu sudah 5 tahun tertidur, tidak bisa berdiri. Dia bukan dokter, tapi dia betul-betul ada videonya karena kita lewat video call saya bimbing dia terima Yesus. Lalu ibu ini ditolongin istrinya tiap hari berdiri, duduk. Bukan maksudku berdiri, duduk untuk makan, untuk lap-lap, semuanya istrinya tanggung jawab. Banyak istri-istri menangis tidak tahu mau ngapain, masa sampai mati begini terus hidupku cuma nolongin suami, mau kerja nggak bisa karena rawat suami kan. Banyak nggak saudara punya tetangga kayak gitu nasibnya? Kita harus kasih tahu ada kabar baik. Yesus mampu menyelesaikan persoalannya. Saudara, ini non-Kristen loh, tidak tahu Yesus. Tapi karena ibu itu yang suka berdoa sama saya, dia ke Bandung dan dia cerita, lalu kontak, lalu kita video call. Ibu ini, iparnya itu didoain terima Yesus dan istrinya mulai happy juga terima Yesus. Dia tidak punya Alkitab. Saya bilang, ayo dikasih Alkitab, ayo ditolongin. Kalau saudara-saudara punya teman di sana, kunjungin aja, nanti saya kasih alamatnya. Ayo ditolongin, ayo ditolongin. Terus besoknya saudara,
terjadi sesuatu mujizat. Yang 5 tahun tidak bisa duduk, bisa berdiri, duduk sendiri dan makan sendiri, tidak ngerepotin istrinya lagi. Dan terus mulai bergerak, otot-ototnya jadi kuat. Seperti saya katakan, saya waktu kecelakaan otot kan lemah dan tidak bisa, tapi bisa jadi kuat dan sehat total. Bukan cuma saya bisa buat seperti itu, Tuhan bisa buat orang lain juga kayak gitu. Yang tidak percaya Tuhan jadi gitu juga, saudara. Jadi sebarkan bahwa Yesus mengasihi saudara. Apapun keluhan saudara, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Muka saudara jangan perlihatkan bahwa saudara sedih. Hati yang gembira itu terpancar, mukanya akan bersukacita. Coba peragakan sukacita. Saya kadang-kadang waktu saya masih remaja suka ke cermin, ya, buka, nggak usah lihat-lihat atau malu dilihat orang. Bikin gini bagus nggak, bikin gitu bagus nggak. Bukan orang gila loh saudara. Itu adalah training untuk saudara. Kalau tidak ada cermin, pakai HP aja. Selfie, oh kurang bagus, ganti lagi. Buang aja yang tidak bagus. Lihatin yang tidak bagus, diri kita sendiri tidak suka. Apalagi orang lihat kita. Amin. Jadi terus dilatih. Kadang-kadang kembang, tahu kembang. Aduh kok senyum itu susah ya, sakit sekali di sini. Tapi kalau sudah biasa jadi enak. Senang nggak kalau bapak-bapak lihat itu ya senyum? Rasanya hidup ini penuh dengan bunga-bunga. Jadi nanti diajarkan, kalau dia tidak mau diajar oleh suaminya, kasih aja ini videonya, saya akan rekam ya, dimasukkan di video YouTube Put Indonesian Church besok, mungkin mudah-mudahan bisa dapat terupload. Nanti Ibu Gembala saudara akan sampaikan linknya. Nah saudaraku, jadi kita tidak akan takut ancaman. Ancaman apa? Bubar atau cerai tidak ada, karena hidup ingin 1000 tahun lagi. Amin. Jadi iblis itu yang suka teror pikiran kita. Kita harus cegat dan cepat tutup pintu masuk sembahyang. Amin. Baca Alkitab, kita dimurnikan, disucikan. Nah ini untuk suami. Demikian juga ayat 7. Kamu hai suami-suami, buka telinga para suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jadi kalau ada yang belum bijaksana, tumpang tangan, Tuhan berikan roh bijaksana. Amin. Jangan bilang dulu ya jahat ya, tak tinggal. Tidak boleh ngomong gitu, itu kata-kata setan. Tuhan mau kita ketemu Tuhan, suami istri bersatu, ketemu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah bersatu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia menjadi teladan, contoh yang harus kita ikuti. Bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kelihatan lemah, tapi kalau dia nendang semua pekerjaannya beres. Mama saya bilang begini, aku itu kalau kerja cuma tak tendang aja, bukan artinya dia tendang, artinya semangatnya luar biasa. Jangan bilang, aduh ini belum selesai, itu belum selesai. Bilang, aku akan tendang semua dalam nama Yesus. Bukan berarti jadi berantakan, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan, jadi semuanya baik. Amin. Nah itu ibu-ibu yang saya bilang suka marahin suaminya karena suaminya tidak mau bantu. Saya bilang, kamu jangan masak untuk gereja. Kalau kamu gara-gara itu suamimu kau marahin, bawa kue cukup. Makanan kita bukan terbuat dari makanan jasmani, dua makananku adalah melakukan kehendak Allah. Jadi sekarang dia tidak mesti buat macam-macam sampai repotnya suruh suami angkat, suruh ini angkat. Lah mau senangkan Tuhan tapi suaminya dianiaya. Lebih baik makan seadanya, tetapi kamu rukun, sejahtera. Bahwa apa yang kamu bisa, saya katakan gitu, bukan karena makanannya, tapi karena sukacita, damai, sejahtera, kebenaran, itulah kerajaan surga yang harus kita tegakkan di muka bumi ini. Ada lagu tentang doa Bapa Kami juga di YouTube saya, dan saudara juga bisa pelajarin. Mungkin sesi-sesi berikutnya akan tak ajarkan sampai itu mendengung di telinga saudara, sehingga doa Bapa Kami itu bukan saja kita hafalkan, tapi kita resapi dan kita hidupi. Bayangkan kalau kita bilang, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apalagi dan selanjutnya, atau saya tidak ajarkan sekarang ya. Terus dibilangin apa? Berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Berarti tercetak untuk tidak serakah. Amin. Kalau ada lebih, dibagi aja. Jadi tidak usah bilang, kenapa orang sana makanannya satu meja, kita tidak perlu satu meja, cukup. Amin. Itu yang lebih langgeng, sehat, tidak kelebihan garam, tidak kelebihan gula, tidak kelebihan karbohidrat, dan bisa berbagi pada yang lain. Banyak orang berkata, gimana caranya kalau aku tidak punya? Apa yang kita mau makan, kita bagi dua, kasih mereka.
itu sudah jadi berkat dan itu luar biasa. Itu adalah puasa yang berhasil. Amin. Tidak mesti puasa yang terus bertalu-talu, tapi kita bisa lakukan kehendak Allah karena kita sudah rem makanan kita, dan itu akan memberkati banyak orang. Nah, suami-suami dibilang sebagai kaum istri yang lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia. Kenapa banyak istri-istri minggat? Karena suami tidak tahu bahwa itu hadiah dari Tuhan. Dia kira kepintarannya pilih istri tapi salah jalan. Akhirnya cekcok, bubar. Dalam nama Yesus tidak boleh bubar. Kalau ada yang bubar, tetaplah sebagaimana adanya dan minta dia balik. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kita akan melihat bahwa Tuhan ingin supaya kehidupan suami-suami doanya tidak terhalang karena suka bersepakat dengan istrinya. Amin. Jadi bersepakatlah lebih baik, lebih banyak, sehingga saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir. Kalau kita tahu bahwa suara kita melampaui kata-kata yang kita ucapkan, maka setiap kali kita berkomunikasi, komunikasi yang kita perhatikan adalah non-verbal, tanpa kata. Jangan cuma pikir yang ada kata-katanya itu yang dahsyat. Tanpa kata tapi penuh dengan kuasa. Amen. Apalagi urapan Allah itu yang paling dahsyat. Komunikasi kita harus perhatikan baik-baik karena itu meliputi 5 kategori. Kategorinya apa saja? Kualitas suara berarti intonasi kita. Bagaimana intonasi kita kalau kita teriak-teriak, di mana kamu? Sekarang kan sudah ada WhatsApp. Di mana kamu sayang? Beda kan? Intonasinya itu beda. Juga bahasa tubuh kita. Kalau kita bilang, hey, kamu di mana? Beda sekali kalau kamu di mana? Kan enak ya, tadi sudah kita lakukan waktu di acara ibu-ibu lansia. Nah sekarang ekspresi wajah kita bisa buat 20.000 macam. Pilih yang terbaik, pakai yang baik ya. Pakaian dan penampilan kita bukan harus mewah, tetapi apa adanya untuk kemuliaan Tuhan. Sentuhan persahabatan, mungkin dengan perbuatan baik saudara, Tuhan akan dekat dengan hidupnya. Oke, sekarang kita komunikasi tanpa kata, kita bisa memperlihatkan setiap apapun yang saya katakan tadi, dari kualitas suara, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga pakaian, penampilan, sentuhan persahabatan kita, sehingga orang-orang yang kita dekatin akan memiliki tujuan yang sama, mau ikut Yesus seperti kita. Amin. Sudah ikut Yesus. Gampang gak jadi berkat? Ya, saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian ini biar urapan Allah, firman Allah yang kita sudah dengarkan itu termeterai dalam hati kita. Sekali kita dengarkan itu seperti aplikasi di dalam HP saudara diisi. Saudara tinggal pakai dengan benar, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Siapa yang mau jadi berkat? Bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Gandeng kiri kanannya, katakan Tuhan, pakai hidup kami, masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Kita buat lingkaran yuk, biar semua dapat urapan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, bagi doa kami masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
Dengan apa kami membalas kebaikan?
dengan hati bersyukur kepada Bapa di surga yang senantiasa membentuk kerohanian kami dari hari ke hari untuk kami lebih baik, lebih maju, lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-firman-Mu mengajar mendidik kami supaya kami di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, untuk kami saling menghargai, menghormati, bahkan kami saling menyayangi antara suami, istri, dan anak-anak. Dan keluarga kami, keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Maike yang Engkau sudah percayakan membagikan rahasia begitu besar supaya kami sidang Jumat tempat ini mendapatkan sukacita, kebahagiaan dalam rumah tangga. Hanya satu kuncinya untuk kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan, bagi kesehatannya, kekuatan yang luar biasa selama di Indonesia yang Kau sudah percayakan. Banyak pelayanan-pelayanan yang Engkau sudah programkan menjadi berkat di dalam kehidupannya karena Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau bungkus kami semua oleh kuasa dari Kudus. Biarlah setiap perkataan kami, action kami, apapun yang kami lakukan membuat orang lain bersuka cita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, Tuhan Yesus Kristus, terpuji namamu. Haleluya. Amin. Akan kembali di titik. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah dapat berkat firman Tuhan ya, mengajak kita tanpa kata sehingga keluarga yang harmoni dan bahagia selalu. Amin. Gerakan tubuh saja, kasih sayang, hati tayang ya. Amin. Jangan galak-galak. Sekarang sudah bertobat malam ini, udah gak ada istri yang galak lagi, suami yang galak lagi. Yang ada semuanya hati tayang. Amin. Nah, kita diberkati nanti pada hari Sabtu pukul 10 pagi ya. Bapak Ibu boleh hadir lagi dalam session tentunya untuk bagaimana kita melayani Tuhan. Sehingga melayani itu bukan jadi beban, tapi jadi berkat. Karena pekerjaan yang indah ada melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu, beliau adalah seorang mentor ya. Gereja ini berdiri ada support dari beliau. Dari awal persekutuan doa dimulai. Dan setelah pandemi kita tidak pernah bertemu, dan pada hari ini itu begitu mendadak tanpa program dari tahun lalu. Biasanya kalau Pak Johan ya ada program, tapi beliau memang diutus Tuhan untuk datang ke Cibubur. Amin ya. Sesungguhnya beliau ada pelayanan di Palu dan Makassar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Amin. Nah, pada malam ini saya tidak ada makanan-makanan ya. Ya ada makanan rohani sudah kenyangkan. Tapi tadi saya mendadak serba mendadak. Amin ya. Kalau kita mendadak maklum ya, Bapak Ibu, yang penting mendadak diberkati tiba-tiba. Tadi saya pesan nasi empenya. Nasi ayam bakar sudah habis. Dan nasi empenya. Nasi empenya ada yang suka, yang tidak suka. Cabainya bisa boleh ambil satu-satu. Dan saya kemarin ke Taman Tuhan dengan ibu-ibu janda-janda. Kalau ibu-ibu janda beda dengan wanita bijaksana. Wanita bijak banyak pertimbangan. Kalau libur sekolah boleh pergi. Kalau suami nggak libur kantor boleh pergi. Jadi mohon maaf, ibu-ibu maaf. Bapak ibu sholat tidak ada yang ikut. Sudah ditawarkan berkali-kali. Jadi saya ada oleh-oleh sedikit dari Cirebon. Ya. Dompet batik ya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu. Namanya kalau suaminya saya sekarang gina, gak berubah, gak banyak ngomong makanya. Mungkin ada yang mau nyanyi, suara yang merdu. Coba siapa yang mau nyanyi? Sambil saya bagikan nyanyi ya. Saya nyanyi. Oh iya, itu suara bagus. Kunci E Pak. Kunci E. Lagu ini saya ciptakan, saya ingin supaya saudara bisa nyanyikan. Kalau mau hafal, buka YouTube-nya, nanti saya kasih linknya ya. Apa yang belum pernah dilihat oleh matamu, apa yang belum pernah didengar oleh telingamu, apa yang
sekali. Sampai di rumah nyanyi terus. Amin. Nah, ini pengakuan dan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Luar biasa ya. Kita diajarkan bukan saja dengan kata-kata, tapi dengan sikap pribadi kita menjadi berkat ya. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi berkat adalah pengucapan syukur. Kalau kita mengucap syukur, artinya wajah kita juga pasti akan wajah yang mengandung sukacita, ada senyum. Orang yang bersyukur itu tidak mungkin mukanya cemberut. Tetapi kalau dia mengucap syukur bagaimanapun juga, walaupun maaf kata giginya ompong, dia tetap tersenyum. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Mega sudah membangun kita semua. Malam hari ini kita sangat diberkati Tuhan ya. Nanti saya kembalikan kepada pemimpin puja. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala, luar biasa, suaranya juga luar biasa, sangat memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Memang ada persembahan? Nggak ada persembahan. Puji Tuhan. Ini mau ditutup, ibadah kita mau ditutup pada malam hari ini. Sudah ditutup, kata berarti ibadah kita sudah selesai. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan. Mau lanjut jalan kasih maju semuanya. Kita mau jalan lanjut semuanya. Luar biasa keluarga Tuhan, keluarga kerajaan surga. Di syuting, jadi Yesus ku cinta engkau. Ayo. Maju ke depan bukan untuk berdoa tapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bawa makanannya. Haleluya. Apa yang belum pernah dilihat oleh matamu, apa yang pernah didengar oleh telinga. Maju ibu-ibu, maju semua ke depan. Ibu-ibu, ayo. Menyanyi buat Tuhan Yesus, menari juga buat Tuhan Yesus. Ayo ibu-ibu semua. Apa yang oleh matamu, apa yang ayo maju. Ibu-ibu maju Bu. Bawa makanannya di sini. Meresap di hatinya. Tuhan memberkati.